Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ditarila Berus Tepung. Nama saya Edi Rasmana Barus. Nama saya Sylvia Oktari Beru Ginting. Nama saya Vicky Damianus Praginangin. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang caburkan bulung dari suku Karo. Selamat menyaksikan. Caburkan bulung dalam tradisi Karo. Suku Karo merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia yang sejak dulu telah memiliki budaya. Budaya dalam artian, suku Karo sudah menghasilkan berbagai ragam dan ciptaan budi dan karya pikiran mereka. Masyarakat Karo memiliki berbagai jenis upacara, ritual-ritual yang harus dijalani selama hidupnya. Salah satu upacara tersebut adalah caburkan bulung. Cabur bulung merupakan sebutan bagi pernikahan usia muda di adat Batak Karo. Upacara ini sudah turun-temurun dilakukan sejak nenek moyang suku Karo berada di Sumatera Utara. Pasangan ini biasanya adalah anak laki-laki dari seorang ibu dengan anak perempuan saudara laki-laki ibu atau turang tersebut. Dalam adat Batak Karo, keluarga si ibu disebut dengan anak beru, keluarga turangnya tersebut kalimbubu, dan pasangan yang menikah tersebut adalah impan. Jadi pasangan cabur bulung ini adalah anak laki-laki yang dinikahkan secara adat dengan impalnya. Dalam adat Karo, impal merupakan sebutan bagi si anak laki-laki terhadap anak perempuan dari mama atau turang ibunya, atau secara umum dikenal dengan sebutan paman. Asal muasal kata caburkan bulung. Cabur berarti tebar, sedangkan bulung berarti daun. Jadi, pengertian dari caburkan bulung ini adalah tebarkan daun atau taburkan daun. Menurut masyarakat Karo, upacara ini diberikan istilah cabur bulung karena upacara ini merupakan upacara perkawinan semasa anak-anak sehingga hanya bersifat simbolik. Walaupun ada harapan-harapan untuk kelak hidup bersama menjadi suami istri yang sebenarnya, upacara itu sendiri bukanlah merupakan suatu ikatan perkawinan. Dalam pelaksanaan upacara ini, tidak semua orang Karo dapat melaksanakannya, melainkan hanya orang yang bertutur impal saja yang boleh dicaburkan bulung. Upacara ini dianggap sah, tetapi setelah upacara cabur bulung, mereka tidak hidup bersama layaknya suami istri. Tujuan cabur bulung. Tujuan cabur bulung adalah untuk menyembuhkan penyakit dan menghindari firasat tidak enak seperti mimpi aneh. Tujuan utama cabur bulung adalah memperkuat ikatan spiritual antara seorang ibu dengan turangnya. Jadi, bukan hanya hubungan antara impal itu saja yang terpenting dalam caburkan bulung, melainkan hubungan antara persaudaraan turang. Siapa saja yang harus hadir? Yang harus hadir dalam caburkan bulung. Yang pertama, kalimbubu. Kalimbubu adalah Dibata Niidah atau Tuhan yang tampak. Yang kedua, sukut, pihak yang mengadakan pesta. Yang ketiga, anak beru, disebut pula hakim moral, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga kalimbubunya, tugasnya lah mendamaikan perselisihan tersebut. Peran penting yang menghadiri cabur bulung. 1. Anak beru. Tugas anak beru ini sangat penting karena tugas mereka sebagai orang yang di balik layar. Dalam konteks bermasyarakat Karo, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan acara adat dari kalimbubunya atau penanggung jawab acara tersebut. 2. Kalimbubu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan adat di suku Karo. Itu sebabnya nyegani kalimbubu berarti menghormati peradatan yang berlangsung. 3. Sukut, pihak yang menjadi tuan rumah dalam suatu upacara adat istiadat maupun ritual. Tata cara pelaksanaan perkawinan cabur bulung. 1. Pelaksanaan upacara caburkan bulung biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan
atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 2. Sebelum upacara dilaksanakan, terlebih dahulu ditentukan hari yang baik atau niktik wari mohuli oleh guru simeteh wari 30 atau dukun yang mengerti hari yang baik di antara 30 hari yang ada. 3. Proses pelaksanaan caburkan bulung memiliki arti dari benda-benda yang menjadi lambang atau simbol yang dipergunakan, seperti pisau pengumbat atau pisau tumbuk lada. Dipergunakan sebagai lambang pengikat tendi antara si laki-laki dengan impalnya, agar tendinya keras seperti besi mersik. 4. Cincin pengambat atau cincin pengikat melambangkan tendi si wanita diikat dengan impalnya. Parang teguh atau jenis rumput yang kuat dan teguh melambangkan kuatnya ikatan antara tendi sehingga sangat sulit untuk diputuskan. 5. Pinggan pasu digunakan agar segala berkat yang diberikan kaling bubu kepada anak beru dapat diterima tanpa terhalang apapun. Nasi dan ayam yang masih lengkap. Telur ayam melambangkan kebersamaan antara anak beru dan kaling bubu tidak pernah terpisahkan. Selain itu, biasanya sebelum dimulai ritual caburkan bulung, anak perempuan yang akan mengikuti ritual dicuri atau itangko, kemudian dibunyikan atau disembunyikan di rumah bibinya atau orang tua anak si laki-laki. Kesimpulan, dalam pelaksanaan upacara ini, tidak semua orang Karo dapat melaksanakannya, melainkan hanya orang yang bertutur impal saja yang boleh dicabur bulungkan. Upacara ini dianggap sah, tetapi setelah upacara cabur bulung ini, mereka tidak hidup bersama layaknya suami istri. Hal inilah yang dimaksud dengan cabur bulung, karena upacara ini diibaratkan dengan menabur daun di tanah. Walaupun ditabur sebanyak mungkin, tidak akan mungkin tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya sepasang suami istri yang akan membentuk keluarga yang baru. Berikut ini kami tampilkan hasil dokumentasi kami ketika wawancara ke Desa Salang Tungir. Yang pertama, Ibu Rustiana Buru Tarigan yang berumur 60 tahun. Pekerjaannya sebagai guru agama Katolik. Yang kedua, Ibu Tetap Lisa Buru Tarigan yang berumur 61 tahun. Pekerjaannya sebagai petani. Yang ketiga, Bapak Rajin Tarigan yang berumur 73 tahun. Pekerjaannya sebagai petani. Yang keempat, Ibu Sada Ukur Buru Ginting yang berumur 68 tahun. Pekerjaannya sebagai petani. Yang kelima, Bapak Edison Tarigan yang berumur 35 tahun. Pekerjaannya sebagai tokoh adat.